Dok, sebelum aku nanya tentang pengalaman berkesan, ini kita udah siapin video dari salah satu pasien yang bertemu rawat. Oh ya, oke. Akan di-play. Halo Dr. Reza Valevi, kenalkan saya Siska, ibu dari Zaida Mufriha. Terima kasih atas bantuannya ya dok, untuk selama ini telah merawat anak saya dari awal baru melahirkan sampai imunisasi, dan dokter selalu memberikan edukasi yang terbaik untuk kami sebagai orang tua baru. Terima kasih dokter, semoga dokter sehat selalu. Hai Dokter Arif, perkenalkan saya Sarah. Dokter masih ingat nggak? Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih karena selama 9 bulan yang lalu saya diberikan pelayanan yang terbaik untuk saya dan janin. Momen yang saya paling ingat ketika bersama dokter yaitu afirmasi positif dari dokter yang bilang ke saya kalau misalnya kita itu bukan sekedar untuk membesarkan janin, tapi bagaimana caranya kita menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas. Terima kasih dokter, semoga hal-hal yang baik juga selalu datang ke dokter. Amin. Tetap aja terharu ya. Halo, saya Natasha Clara. Saya pasiennya Dr. Reza Musmariansyah. Dokter keren, jago diving. Jadi, aku itu pasiennya si Dr. Reza dari Desember 2022. Karena aku penyintas kanker payudara. Jadi memang sama Dr. Reza yang tengil itu, dia dengan semangatnya bisa membuat aku semangat untuk sembuh. Terima kasih untuk Dr. Reza dan juga semua suster yang ada di lantai 3 ini yang sudah merawat aku dari awal 2023. Thank you. Oke. Halo Dokter Sulistiarini dan juga Srifani. Kenalin aku Feby nih, apa kabar dok? Semoga masih ingat ya sama aku. Sebelumnya terima kasih banyak ya dok untuk jasa-jasanya karena udah merawat dan juga nyembuhin keluhan di gigi dan mata aku. Sebelumnya tuh aku ada keluhan di mata dan gigi aku. Kalau mata aku tuh kadang suka sering gatel, kering. Dan kalau misalnya gigi aku tuh aku sering untuk rutin scaling per 6 bulan sekali. Dan dokter-dokter ini sangat amat helpful dan juga sabar untuk menjawab semua curiosity aku. Apalagi berhubungan dengan badan ya, itu kan sangat amat riskan ya. Jadi dokter ini sangat amat helpful deh untuk menjawab semua pertanyaan aku gitu deh. Jadi last but not least, semoga dokter sehat selalu ya untuk bisa merawat kita semua. Dadah. Assalamualaikum, saya Emira Ruhyat. Kalau dibilang pelanggan kok nggak enak ya, saya pasien di sini di MMC sejak tahun 1991. Masih zamannya Suster Mary dulu. Kemudian demikian suami saya, anak-anak bahkan cucu lahir di sini dan menjadi pasien ya di sini. Dalam rangka Hari Dokter Nasional, saya ingin berterima kasih kepada dokter-dokter di MMC yang sangat penuh perhatian, sangat telaten merawat keluarga saya dengan sepenuh hati ya. Kepada almarhum Prof. Nelwan, almarhum Dr. Ibrahim, almarhum Dr. Idral Darwis, Dr. Eka Putra, Dr. Yuhana, Dr. Hadet, dokter yang muda-muda ini ya, Dr. Anggina, Dr. Istika, Prof. Handoko, Dr. Damayanti, Dr. Maria Jatmoko yang merawat kulit saya, Dr. Maria spesialis sports dokter ya. Sekarang saya sedang dirawat kaki saya patah oleh Dr. Mulyanto, dokter-dokter di IGD yang sangat penuh perhatian, Dr. Nako, Dr. Biri. Kalau paramedicsnya boleh ya, terima kasih juga kepada paramedics di MMC. Lalu banyak sekali dokter-dokter di sini yang sudah merawat saya, suami, anak, dan cucu. Sekali lagi, semoga sukses selalu, sehat selalu dokter-dokter di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Oke, jadi saya sebagai dokter spesialis anak ya, saya yakin juga nggak cuma saya, tapi semua dokter spesialis anak mungkin pernah merasakannya gitu. Jadi sebenarnya momen yang paling berharga waktu kita dalam perawatan pasien ya, baik rawat inap, rawat jalan, adalah sebenarnya bagaimana hubungan kedekatan dengan pasien dan keluarga pasien gitu. Saya senang banget ketika pasien itu udah menganggap saya bukan hanya sekedar dokter, tapi teman untuk cerita gitu. Kadang-kadang walaupun anaknya nggak sakit atau bukan perlu kontrol, sharing, misalnya anaknya ulang tahun, atau anaknya masuk sekolah, atau anaknya berprestasi dan lain. Nah itu yang membuat saya sebenarnya merasa ini tuh bukan suatu pekerjaan yang membuat saya stres dan lain gitu, tapi saya enjoy banget dengan pekerjaan ini karena saya menganggap pasien itu lebih kepada seperti keluarga, kemudian seperti saudara sendiri gitu. Dan saya juga berusaha nggak hitung-hitungan banget nih sama pasien, artinya kadang-kadang kalau memang dia nggak perlu kontrol, saya bisa mungkin jawab via WA misalnya, saya akan melakukan itu, atau mungkin kadang-kadang pasien telepon dan lain. Saya lebih ke maintain gimana hubungan yang baik gitu, karena saya seneng banget ketika saya bisa ngikutin seorang pasien itu dari dia lahir sampai dia nanti besar. Saya lebih senang itu dibandingkan misalnya hanya satu kali sesi, kemudian oke, kita dapat mungkin secara materi banyak, tapi setelah itu putus hubungannya. Nah saya nggak mau seperti itu. Jadi momen saya yang berharga adalah itu, ketika ada hubungan yang lebih dari sekedar hubungan dokter dan pasien dengan pasien-pasien saya dan keluarganya, baik pas pasien dalam negeri ataupun bahkan pasien-pasien di MMC. Karena kan ada juga pasien dari luar negeri ya, pasien dari embassy itu juga banyak yang akhirnya masih kontak sampai sekarang gitu. Nah bahkan ada juga pasien-pasien yang misalnya akhirnya pindah gitu keluar kota. Jadi ada pasien saya juga pengalaman di sini, itu akhirnya orang tuanya harus pindah ke luar kota gitu, tapi masih ada kontak gitu, dan kadang-kadang masih bisa juga telemedicine gitu. Jadi setiap berapapun sekali dia pengen telemedicine sama saya gitu. Nah di situ saya merasa wah ternyata pasien-pasien ini attach gitu ya sama saya, setia gitu sama saya. Nah itu sebenarnya momen yang menurut saya lebih berharga dari sekedar materi sebagai dokter spesialis anak. Apa ya tadi itu yang pasien bilang bahwa dia berobat dan berhasil mendapatkan pelayanan yang baik ya, dan tentunya sembuh juga ya. Jadi sembuh dan dilayani dengan baik ya, tentu itu yang membuat kita berkesan ya. Terutama saya kalau di poliklinik itu ya, kalau pasien dengan keluhan terus kita langsung bisa menangani, menghilangkan keluhannya gitu. Tentu yang pertama-tama adalah banyak berinteraksi dengan pasien ya, mengetahui sisi-sisi di luar, cerita-cerita di luar penyakitnya yang kadang-kadang berhubungan dengan penyakitnya. Dan yang kedua adalah melihat perkembangan dari pasien atau mengikuti progres dari pasien menuju kesembuhannya ya. Kalau saya dokter bedah, saya tentu paling bahagia kalau misalnya hasil operasinya benar-benar bersih tanpa meninggalkan sisa tumor gitu ya, dan juga melihat perkembangan atau mengikuti perkembangan pasien yang ke arah yang lebih baik, di mana yang tadinya pasiennya hanya bisa tidur, terus kemudian bisa bergerak, bisa duduk, bisa jalan, dan bisa beraktivitas normal. Ya sebetulnya kita ya pasti senang ya kalau pasiennya misalnya dia puas dengan pelayanan kita dan sembuh. Pertama memang mesti sembuh dia ya. Ya, terima kasih. Sejujurnya saya sangat senang dan diberi kesempatan bisa praktek di MMC adalah suatu kesempatan yang luar biasa, karena kita tahu pasien-pasien di MMC ini cukup cerdas, edukatif, namun mereka semua mempunyai loyalitas yang sangat tinggi. Jadi saya berharap semoga saya bisa terus menjadi dokter-dokter yang bisa memberikan yang terbaik kepada seluruh pasien di MMC. Sebenarnya hal yang berkesan dalam selama saya berpraktek di rumah MMC tentu banyak dan semua saat mungkin sangat berkesan. Tapi saya sangat berkesan bila saya bisa membantu pasien dalam mengatasi masalahnya, terutama masalah matanya. Contohnya pasien datang dengan keadaan mata tidak jelas, kemudian saat dilakukan operasi katarak, pasien ini bisa melihat kembali dan bisa melanjutkan kehidupannya kembali. Salah satu contohnya seperti itu. Sebetulnya kalau yang berkesan sih cuma satu ya, ketika seseorang atau keluarga gitu
mereka menaruh kepercayaan kepada saya gitu. Apalagi untuk pada kasus kehamilan, mereka mempercayakan generasi selanjutnya dari mereka ke kita. Sebetulnya satu sisi itu adalah burden ya, beban gitu. Gimana sih caranya kita bisa membuat sesuatu hal yang lebih baik buat keluarga mereka. Jadi dengan upaya kita berikan layanan yang terbaik untuk kenyamanan keluarga itu. Terus yang kedua, kita upayakan juga dengan tentunya dengan keilmuan yang ada sekarang yang bisa kita akses di rumah sakit ini, bagaimana kita bisa menghasilkan generasi yang selanjutnya yang lebih baik, sehingga kita mengharapkan suatu saat pasien-pasien yang lahir dari rumah sakit kita, dari tangan saya, itu adalah generasi yang bisa kita banggakan gitu. Tapi yang pasti yang paling saya senangin sih ya pada akhirnya kita jadi bagian dari keluarga pasien-pasien kita ya. Gitu, itu aja sih. Dengan mendengar tadi ungkapan yang disampaikan oleh seorang pasien yang kebetulan pasien lama, kemudian kayaknya pada saat itu saya juga masih jadi dokter umum barangkali ya, belum sekolah, dan ibu yang menyampaikan tadi bersama suami, anak, cucu semua berobat di MMC, kayaknya suatu anugerah yang luar biasa. Buat saya pribadi, hal yang paling saya mungkin nggak bisa diukur sama uang ya, itu adalah yang pasti kalau pasien itu bisa kembali sehat, tanda petik ya, sehat. Dan tentunya untuk menjadi sehat itu tanda petik ya, pasti ada proses, dan proses yang saya alami itu adalah yang membuat saya bisa yakin pasien ini mungkin bisa lebih sehat lagi, adalah kepercayaan yang diberikan kepada kami sebagai seorang dokter. Kedua adalah komunikasi yang lancar, kita bisa bekerja sama. Dan yang terakhir itu tadi, pasien bisa menjadi lebih sehat, tanda kutip sembuh, dan tentunya masih memerlukan perawatan jangka panjang, apalagi kalau ke dokter jantung, biasanya itu perawatannya adalah pencegahan mungkin salah satunya. Jadi itu adalah hal-hal yang mungkin tidak bisa diukur dengan angka atau uang yang bisa saya sampaikan di sini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu tadi yang menyampaikan pesan-pesan, kesan-kesannya selama menjadi pasien di rumah sakit ini beserta keluarganya. Salam sehat selalu.